Nama saya Agustus Roni, saya berasal dari kelas manajemen pagi CNIM 18104167335. Baik, sini saya akan menjelaskan ringkasan saya mata kuliah yaitu perilaku organisasi, dosen yaitu Bapak Adi Mursalin, sarjana ekonomi, magister manajemen. Yang pertama itu pengantar dan latar belakang perilaku organisasi. Pengantar perilaku organisasi. Akhir-akhir ini perkembangan perilaku organisasi telah kemajuan bahkan telah menjadi sesuatu hal ramai dibicarakan oleh orang-orang, bukan saja di kalangan akademis tetapi para politisi dan para birokrasi pun berbicara tentang perilaku organisasi. Robin mengemukakan memahami perilaku organisasi bagi seorang manajer merupakan hal yang sangat penting. Pandangan sepintas terhadap sedikitpun perubahan dramatis yang sekarang ini terjadi di banyak organisasi mendukung pertanyaan ini. Sebagai contoh, karyawan bisa menjadi lebih tua semakin banyak wanita dan orang kulit berwarna yang di lingkungan kerja. Pengecilan ukuran perusahaan dan penggunaan pekerjaan temporer yang begitu banyak melemahkan ikatan kesetiaan yang dulunya mempererat karyawan dengan para pemberi kerja, serta kompetisi global yang mengharuskan karyawan lebih fleksibel dan belajar mengulang perubahan yang cepat. Dengan demikian, tantangan yang sangat menonjol dihadapi oleh para pemimpin dalam setiap organisasi adalah masalah perilaku manusia itu sendiri. Manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi apapun bentuknya. Manusia memasuki dunia organisasi, maka itulah awal perilaku organisasi yang berbeda dalam organisasi tersebut. Oleh karena persoalan manusia semakin sulit dikendali, maka persoalan-persoalan organisasi yang khususnya persoalan perilaku organisasi semakin hari semakin berkembang. Organisasi hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri. Menurut Warren Bennis, meramalkan bahwa 25 sampai 50 tahun mendatangkan kita semua akan ikut berpartisipasi menyaksikan akhir hayat dari birokrasi dan kita akan mengetahui terbitnya suatu sistem sosial yang lebih baik dari abad kita sekarang ini. Selanjutnya, Bennis menandaskan bahwa perubahan mendasar dari konsep-konsep nilai organisasi adalah didasarkan pada kemanusiaan yang menghapuskan sifat-sifat depersonalisasi dari mekanisme sistem birokrasi. Ramalan Bennis di atas seakan menempatkan faktor manusia dalam organisasi bukan semakin tinggalkan, melainkan semakin mendapat tanggapan yang sangat bagi para perhati dan para akademis untuk mendiskusikan berbagai teori-teori organisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, masih dalam THOA terdapat 3 dimensi pokok dalam setiap mendiskusikan teori organisasi yang tidak bisa diabaikan. Ketiga dimensi itu antara lain dimensi teknis, dimensi konsep, dan dimensi manusia. Jika ketiga dimensi itu berintegrasi, maka akan menimbulkan suatu kegiatan organisasi yang efektif. Dimensi teknik menekankan pada skill yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi. Dimensi ini berskill para anggota secara teknis yang perlu menggerakkan organisasi, misalnya keahlian komputer, pemasaran, engineering, dan lain sebagainya. Tanpa skill yang dimiliki oleh anggota organisasi, maka pasti organisasi akan stagnan. Dimensi kedua adalah dimensi konsep, yang merupakan motor penggerak dari dimensi pertama dan amat erat hubungannya dengan dimensi ketiga, yang dimensi manusia. Jika para birokrat dalam bekerja hanya mengandalkan dimensi pertama dan mengabaikan dimensi kedua, atau bahkan melantarkan dimensi ketiga,
maka akan menimbulkan suatu iklim yang tidak reseptif terhadap aktor pendukung utama organisasi, yakni manusia. Oleh sebab itu, ilmu perilaku organisasi mengurangi sikap birokrat yang tidak reseptif tersebut dengan menarik sebagian pandangan terpusat pada perilaku manusia sebagai dimensi ketiga dalam suatu organisasi. Yang kedua itu latar belakang dan sejarah pelaku organisasi. Minat untuk mempelajari pelaku manusia sebagai bisa ditelusuri sejak dari awal periode sejarah. Hal ini dapat kita jumpai dalam buah karya filosof Yunani Plato, di mana filosof ini membagikan jiwa manusia menjadi 3 bagian, yaitu filosofil atau filsafat, keinginan untuk mencapai ilmu pengetahuan, spirit atau ambisi, aspek jiwa manusia yang berusaha untuk mencari kekuasaan, dan ambisi dan appetite atau nafsu makan, suatu keinginan manusia untuk memenuhi selera seperti makan, minum, seks, dan uang. Menurut Toha 2007, pada abad ke-20 muncul konsep baru tentang perilaku manusia dan organisasi lain. Yaitu Max Weber. Weber sebagai pemikiran dalam ilmu sosial lebih banyak orientasi pemikirannya menekankan kepada penjelasan mengenai organisasi dibandingkan dari pengembang suatu prinsip yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan praktis. Dua aspek dari hasil kerja Weber yang relevan dengan pelaku organisasi, yakni pertama, sebagai seorang ahli ilmu sosial, ia tertarik untuk menjelaskan preskripsinya dari pertumbuhan organisasi yang besar. Kedua, dia terkesan akan kelemahan-kelemahan manusia dengan mempertimbangkan yang kadang-kadang tidak realitas dan bahwa manusia mempunyai rasa emosi. Secara teori, suatu birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat dibedakan dari ketentuan lain dari suatu organisasi. Beberapa sifat yang amat penting dapat ditemukan sebagai berikut. Pertama itu adanya spesialisasi atau perkembangan kerja, adanya hierarki yang berkembang, adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan, adanya hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas, adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan. Aspek-aspek perilaku yang dicerminkan dari birokrasi Weber dapat dilihat dari penekanan Weber pada struktur yang ditimbulkan dari rasa tidak percaya kepada kesanggupan dan kemampuan manusia untuk menciptakan rasionalitas tertentu, mendapatkan informasi yang baik, dan membuat keputusan yang objektif. Untuk itu, Weber berpendapat bahwa seseorang pejabat dapat memperoleh otoritas dengan mengidentifikasikan sumber-sumber otoritas sebagai berikut. Yang pertama yaitu otoritas yang rasional dan sah. Ini diciptakan oleh tingkat dan posisi yang dipegang oleh seseorang pejabat dalam suatu hierarki. Otoritas yang tradisional ini diciptakan oleh kelas-kelas dalam masyarakat dan juga oleh adat-adat kebiasaan. Otoritas karismatik ini timbulkan oleh potensi kepribadian dari pejabat. Yang kedua yaitu Henry Fayol. Buku yang sangat terkenal hasil karya Henry Fayol adalah Administrasi Industri dan Umum. Pada tahun 1919, buku ini begitu sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran manajemen di Eropa. Menurut Luther Gulick dalam Toha 2007,
Orientasi sistem fungsional sangat berhasil dalam menciptakan batas-batas dalam usaha-usaha riset tentang manajemen untuk beberapa tahun mendatang. Dan teori administrasi yang disusun oleh Fayol ini umumnya dikenal sebagai pendekatan fungsional. Fayol mencetuskan 14 prinsip yang terkenal, yaitu spesialisasi atau pembagian kerja. Dengan adanya spesialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi. Wewenang adalah hak dari para manajer untuk memperhatikan pemerintah dan juga berhak untuk kepatuhan dari yang diperintah. Selanjutnya yaitu Frederick Winslow Taylor dari Amerika Serikat mengenalkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Taylor mengusulkan 3 hal sebagai tujuan dari gerakan, antara lain yaitu yang pertama itu untuk menegaskan lewat contoh-contoh yang sederhana bahwa Amerika Serikat telah dirugikan banyak sekali akibat karena tidak adanya efisiensi di hampir setiap usaha pada tiap harinya. Yang kedua itu mencoba untuk meyakinkan pada masyarakat Amerika Serikat bahwa pengobatan terletak pada manajemen yang sistematis, bukan pada usaha mencari orang-orang yang istimewa. Yang ketiga itu untuk membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah suatu ilmu yang tetap, yang berdasarkan pada hukum-hukum yang jelas, aturan dan prinsip-prinsip, dan aturan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen ilmiah adalah bisa ditetapkan pada setiap bentuk aktivitas manusia itu sendiri. Selanjutnya itu bab kedua, duduk manusia dalam organisasi. Yang ke-A yaitu hakikat manusia. Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi ataupun bentuknya. Ketika manusia masuk ke dunia organisasi dan dia beraktivitas di sana, maka itulah awal perilaku manusia yang berada dalam sebuah organisasi itu. Yang ke-B yaitu hakikat individu. Manusia dalam mengeksistensikan dirinya sebagai individu selamanya menginginkan untuk berlaku sebagai individu. Hal ini memberikan kesadaran bahwa dirinya selain berbeda tetapi juga sama dengan individu yang lain. Setiap individu menyadari identitasnya yang tidak sama secara fisik dan psikis dari individu yang lain. Selanjutnya itu hakikat sosial. Di dalam beraktivitas sehari-hari di muka bumi ini, setiap manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain. Tidak seorang manusia yang dapat hidup sendiri dan menyadari tanpa interaksi dengan sesama manusianya. Baiklah, itu saja sedikit ringkasan pengantar dan latar belakang perilaku sebuah organisasi. Sekian dan terima kasih.